Kembali lagi bersama kami di BOM Bincang Orang-Orang Muda. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat booming pada saat ini, yaitu tentang Kristen progresif. Ya, secara Kristen progresif ini suatu paham, aliran atau ajaran yang sangat baru, mungkin didengar di kalangan orang Kristen. Dan mungkin banyak yang harus kita bahas sih sebenarnya mengenai Kristen progresif. Tapi saya nggak sendiri di sini. Saya membawa orang yang sangat katam, pakar mengenai hal ini. Itu sebelum itu kita akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu silakan Bapak. Oke. Hai guys. Saya Berkat Zaluhu. Saya biasa disapa Berkat. Jika ingin lebih kenal lebih lanjut, nomor WA saya nanti ada di bawah. Oke. Oke. Selamat malam Bapak. Oke, malam. Jadi panggil apa nih Bapak? Oom, Besti, Sugar Bro. Daddy. Sugar Daddy, Sugar Daddy dong. Enggak. Kak Berkat aja ya, Kak Berkat. Oke. Senyaman mungkin Kak boleh. Berkat. Kak Berkat. Jadi kan Kak Berkat diundang pasti ada tujuan toh. Kalau nggak ada tujuan saya nggak Ya, mau datang benar. sebenarnya. Kakak belum makan ya? Belum makan soalnya. Oh, sedih banget. Nanti lah habis ini langsung di belakang Oke, disediain siap, kok sama siap. tim kami di belakang. Oke. Jadi Pak, kita akan membahas mengenai ajaran, aliran mungkin atau paham yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen sih terkhususnya, yaitu mengenai Kristen progresif. Kalau menurut Bapak sendiri, Kakak maksudnya, Kakak, Kristen progresif itu tuh sebenarnya yang seharusnya tuh seperti apa, dan mengapa sih statement dari BS ini sangat amat membuat orang berguncang kalau menurut saya sih dengan statementnya, sehingga orang banyak mempertanyakan, merespon, bahkan juga mengkritik mengenai statement dari BS ini. Oke. Gini, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Kristen progresif, mengapa begitu viral dan lain sebagainya, gimana cara menanggapinya, saya juga sudah mengikuti ya. Saya mengikutinya, beberapa dikatakan bahwa keselamatan bisa diperoleh dari luar Kristus, begitu. Jadi begini, kita kembali ke awal deh. Awalnya kalau kita hanya satu persatu, kalau kita hanya sepenggal nanti nggak dapat apa intinya. Makanya ini penting namanya belajar sejarah, belajar Alkitab dengan benar, sehingga kita akan ngerti nanti. Begini, di dalam Kejadian 3 ayat 15 ada yang namanya secara teologis disebut proto-evangelio. Tahu itu? Kan manusia kan jatuh dalam dosa nih. Iya, benar, Pak. Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian mereka diusir akan diusir, itu kan belum diusir, akan diusir dari Taman Eden. Tapi Allah menjanjikan nanti akan lahir dari keturunan perempuan ini yang menjadi sang raja, janji keselamatan pertama. Itu dulu. Siapakah yang dijanjikan itu untuk menyelamatkan manusia? Itu gampang banget untuk cari teksnya. Udah familiar teksnya, itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Benar. Siapa itu? Yesus sendiri. Ya. Lalu apakah Yesus itu Allah? Iya. Di mana kita lihat? Oh, banyak teksnya. Kembali lagi di penciptaan, Kejadian 1 ayat 26, segala macam. Itu ada juga. Itu kan marilah kita. Itu kalau di dalam kasus Ibrani dia pakai kasus plural. Jamak lebih daripada dua. Ya, Pak. Oke. Kemudian bagaimana lagi mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu jelas banget di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu sangat jelas banget. Itu pada awalnya kita harus tahu bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa, butuh yang namanya juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yesus Kristus. Apakah ada jalan lain selain dari Yesus Kristus? Apakah perbuatan baik
itu bisa membuat kita selamat? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Enggak. Kenapa? Ya kalau memang amal baik itu bisa membuat orang lain itu bisa selamat, lantas kenapa Adam dan Hawa hanya dengan satu dosa mereka diusir dan tidak selamat? Simple kan? Iya benar. Artinya Allah menggantikan itu. Kalau kita kembali lagi ke sejarah dalam tatanan Alkitab, ada yang namanya tipe dan antitipe. Nah ini juga harus belajar teologi seperti itu. Apa itu tipe, apa itu antitipe? Contoh, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di padang gurun mereka itu dipatok oleh ular. Ular Benar Pak. Ular tembaga. Ular beludah. Udah ya Pak. Mereka dipatok, barang siapa yang dipatok oleh ular itu akan mati. Iya Pak. Allah berinisiatif memberikan tipe di situ, yaitu ular Tembaga. Ular tembaga. Bentuknya kayak salib. Allah bilang begini, Musa, sampaikanlah kepada bangsa Israel bahwa barang siapa yang melihat dan memandang itu ular tembaga itu akan hidup. Itu secara fisik. Iya Pak. Oke ya. Yep. Kembali maju ke depan di perjanjian baru. Oke. Itu namanya antitipe, Antitipe. yaitu Yesus Kristus, salib Kristus. Oke. Barang siapa yang memandang Oh Yesus, iya benar. percaya kepada Yesus, ia akan selamat. Ini bukan berbicara fisik, tetapi ini berbicara yang kekal. Gitu dia. Lalu lantas sih, apa itu sih Kristen progresif? Dalam sejarah gereja, kalau kita belajar sejarah gereja, udah banyak deh yang namanya yang menyangkal kebenaran firman Tuhan, keabsahan dan kemutlakan Alkitab, udah banyak itu. Dimulai dari aliran-aliran gnostik dan lain sebagainya, udah banyak banget kalau kita belajar sejarah gereja. Artinya apa? Mereka berusaha memisahkan Alkitab itu, berusaha menyangkal Alkitab, bahkan menganggap Yesus itu bukan Tuhan dan bukan juru selamat begitu. Kristen progresif. Sebagai Kristen, kita coba apa itu Kristen? Apa itu Kristen? Dalam Kisah Rasul 9, Kisah Rasul 9 ayat 1, di situ tuh ada cerita tentang si Paulus. Oke, Saulus ya. Dia pergi ke Damsyik, ingin membunuh siapa? Menghabisi siapa? Yang mengikuti Yesus. Pengikut jalan Yesus. Tuhan. Lalu kemudian istilah itu diganti. Jadi Di Antioquia pertama kali disebut Kristen. ya, Itulah apa artinya Kristen? Pengikut Yesus Kristus. Kristus itu pengikut jalan Kristus. Kemudian progres. Secara iman, progres itu boleh. Secara iman itu malah itu bagus. Karena kaum awam progres itu mengenalnya dengan kata bertumbuh. Itu dulu. Bertumbuh di dalam Tuhan itu sebagai jemaat atau orang Kristen mengenal kata itu. Untuk progres mungkin karena baru kan, apa sih progres dan sebagainya. Gitu, itu bertumbuh di dalam Tuhan. Secara iman itu boleh, hal yang bagus dong. Kita bertumbuh dalam Tuhan. Yang awalnya kita mengenal Tuhan bahwa segini-segini aja mulai lagi yang tambah, baru kita gitu ya Pak. Lalu apa sih yang membuat viral ini Kristen progresif? Saya juga mengikuti pembahasan yang disampaikan oleh BS karena saya juga mengikuti beberapa podcast. Ya, saya senang menonton podcast. Dia menyebut begini, tak mungkin lah orang ini karena dia berbuat baik dan sebagainya. Saya juga ikutin itu kan? Pak. Dia bilang nggak mungkin gak selamat. Nggak mungkin gak selamat. Di luar Yesus Kristus itu ada juru selamat. Wow. Terus dia bilang Alkitab itu kontradiksi. Ya benar Pak. Apaan sih? Iya. Dia menyebut Daud deh. Contohnya Daud. Ya. Kan Allah bilang dia membenci penceraian dan lain sebagainya. So kenapa Daud? Begini-begini dikasihani. Dia menikahi Betseba dan bahkan dengan cara yang gak baik. Mengkhianati Uria dengan memberikannya di paling depan pas perang sehingga Uria meninggal. Kan dia gak membaca secara sistematis yang tertulis dalam kitab 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh. Itu kan jelas banget itu tertulis ceritanya. Gitu. Ketika Daud melakukan itu, ada hukuman. Ya, ada hukuman. Itulah namanya keadilan. Nah itu dia. Itu namanya keadilan Allah. Lalu apakah Alkitab itu tidak mutlak? Mutlak. Saya memberikan disclaimer awal bagi kita. Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran. Dan Alkitab tidak pernah berkontradiksi apa yang disampaikannya pada sebelumnya. Selalu ya, dan ya. Dia tidak pernah melanggar. Kenapa? Karena yang ada dalam Alkitab adalah firman Allah sendiri.
Begitu dia. Menyangkal firman Allah. Dia sudah menyangkal firman Allah ini loh. Dia sudah menyangkal firman Allah. Orang Kristen akan menyebutnya sebagai bidat. Wow. Oh iya dong. Dalam perjalanan sejarah gereja kita udah banyak tahu deh. Kita udah banyak baca buku tentang sejarah-sejarah gereja, dilema-dilema para bapak-bapak gereja dan lain sebagainya. Udah banyak kita baca sumber-sumber itu. Murni Alkitab. Tidak ada kesalahannya. Tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain. Kemudian dikatakan Allah membenci perceraian. Di Alkitab kok di Matius 19 ayat 7 itu dibahas kan? Iya Pak. Kan ketika orang Farisi berhadapan dengan Yesus nih. Yesus, engkau katakan bahwa engkau membenci perceraian. Lantas kenapa Musa mengizinkannya? Itu kan ada konteks sebelumnya. Ada konteksnya. Yesus mengatakan begitu. Karena kedegilan hatimu makanya hal itu terjadi. Nah gitu dia. Oke, kita katakan bahwa pertama itu mutlak Alkitab tidak pernah salah. Nggak ada kesalahan dalam Alkitab. Apa yang dikatakan di sini? Belajar di sana. Tidak ada kontradiksi. Makanya dalam teologi, ilmu eksegesa, ilmu tafsir, ada yang namanya konteks jauh, konteks dekat. Kita cocokkan. Itu namanya perlu belajar teologi dengan murni. Karena dalam belajar teologi bukan mengejar gelar, tapi menambah isi. Seberapa berisikah teologi kita? Oke, saya akan tambahkan dulu bahwa di mana sih atau keabsahan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan? Tuhan. Adakah ayatnya? Ada. Di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 3 ayat 14, kan masih ingat selubung belukar yang ada apinya? Ya, tahu. Musa berkata, siapakah engkau Tuhan? Who are you God? Allah menjawab, aku adalah aku. Tahu bahasa Ibrani-nya apa? Yahweh. Bukan nah, ini dia. Ini. Yahweh itu Tuhan. Yahweh aku itu. adalah aku adalah aku. Aduh, bahasa Ibrani. Mantap banget. Kau di belakang ini tahu mereka. Asher Kalau boleh tahu apa arti kata Asher Asher itu bentuk ketiga dari YHWH. Aku adalah aku. Aku yang ada, yang sebelumnya ada, yang telah ada dan akan ada. Tidak ada nama yang cocok dengan aku. Aku malu dong. Gitu dia. Tidak ada nama yang cocok yang bisa menyamakan aku. Aku adalah aku. Yesus menyebut dirinya seperti itu enggak? Ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Pak, kalau diartikan dalam bahasa Yunani, itu kan Ibrani, kalau di Yunani kan bahasanya itu Septuaginta. Ya. Kalau divulgatakan Yunani ke Ibrani itu namanya Vulgata. Di Septuaginta kan itu artinya ego eimi. Oh, itu yang mau aku adalah aku. Makanya ketika orang Yahudi membawa Yesus Kristus di hadapan Pilatus dan Herodes tidak menemukan apa salah Yesus. Tetapi orang Yahudi menemukan masalahnya. Kenapa? Karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Ego eimi itu aku adalah aku, dan orang lain gak boleh menyebut dirinya seperti itu. Karena itu menghujat Allah. Nah gitu. Oke, kita kembali ke konteks Kristen progresif. Kristen progresif itu baik dalam sisi kebepatuhan dengan Alkitab. Tetapi salah jika kita menggunakan isi pikiran kita. Tahu istilah eksegesa? Tahu, Pak. Tahu gak? Memasukkan. Eksegesa. Bukan kita mengambil Alkitab kemudian kita bawa ke konteks kita, enggak. Kita masukkan isi pikiran kita ke dalam Alkitab, baru kita keluarkan. Makanya ada istilah expose. Kita keluarkan itu. Itulah relevansi Alkitab. Begitu. Jadi sebenarnya kita dari penjelasan Kak Berkat aja udah harus tahu sih, kalau kita ya intinya harus belajar benar-benar sih. Makanya kalau bisa dibilang berteologia itu bukan hanya sekedar, kata Kak Berkat sih, mengejar gelar, tapi yang harus kita tahu itu bagaimana kita bisa menerima ajaran itu dan kita hidupin sebenarnya sebagai orang yang telah mengerti apa itu teologi yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak gini kan kayak jadi kontradiksi banget kan, ya, Kak? Ngelihatnya kontradiksi dan terus membuat orang jadi yang setengah-setengah ini
Jadi akhirnya mereka kayak mau jadi ikut ke dalamnya. Betul. Karena simple dia kan. Terlalu simple, bukan lagi terlalu simple. Buat baik aja nggak usah percaya Jadi Yesus. kita nggak beda dong dari yang pasti lain. beda dong. Nah, jadi ngelihat hal kayak gitu kan Kak. Melihat tadi kan ajaran-ajaran sudah sempat Kakak singgung nih, mulai dari BS ini bilang kalau misalnya keselamatan itu didapatkan dari di luar Kristus dengan melakukan Ada kebaikan. keselamatan di luar dari Kristus. Ada keselamatan di luar dari Kristus. Ya, udah dari hal itu aja sih sebenarnya udah kita bisa ngelihat itu adalah hal yang nggak benar sih. Udah dibilang termasuk apa tadi Kak? Bidat. Ya, Kak? Ya nggak apa-apa, kita nggak salah menyebut mereka bidat. Segala sesuatu yang melenceng dari ajaran kita, dari kekristenan, kita menyebut mereka bidat. Tapi ada lagi yang namanya sekte. Sekte itu lagi Kak. Sama halnya dengan bidat, tapi mereka sepenggal-sepenggal tapi menyesatkan. Sama aja sebenarnya. Sebutan sekte, bidat itu pasti penyesat. Pasti penyesat. Jadi kalau misalnya dilihat lagi kan aturannya yang harus sebenarnya itu kita lihat dari sejarah, ngelihat dari konteks, terus kita ya namanya juga kan semua Alkitab ini kan kayak sebenarnya ada cerita-cerita sih, cerita-cerita yang seharusnya kita lihat secara keseluruhan dan kita lihat oh ternyata satu dengan yang lain ini sebenarnya nggak ada kontradiksi. Betul. Mereka satu itu saling menyambung menjadi satu. Betul. Menyambung menjadi satu dan ujung-ujungnya memang itu yang keinginan Allah sebenarnya. Ada yang seperti kayak misalnya yang kata-kata tentang Salomo yang mempunyai 1000 istri, itu 700 istri, 300 gundik. 300 gundik itu sebenarnya bukan untuk kita contoh sih. Betul. Itu sebenarnya yang harus kita belajar daripada mereka agar kita pada kehidupan selanjutnya kita tidak melakukan hal itu lagi. Tuhan memperlihatkan itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kebobrokan manusia ini itu seperti ini. Jadi jangan pernah ikuti lagi yang kayak gini. Betul. Dan seharusnya juga kita sebagai orang ya belajar sih Pak aturannya ya, benar ya gak pasti sih? Dong harus belajar. Jadi iman yang benar itu bukan hanya mengatakan I believe. Tetapi dibarengi dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendalam tentang apa yang kita imani. Kamu percaya Yesus sebagai juru selamat? Jika hanya dengan dengar-dengar kepada orang saja, yes benar, iman timbul dari pendengaran. Tapi bagaimana kita bisa meyakini lebih dalam, kita belajar itu dari Alkitab. Kita bahas lebih dalam. Saya tertarik dengan pembentukan di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Dalam sehari kita diwajibkan baca Alkitab 4 pasal. Dan saya yakin dan percaya mahasiswa-mahasiswi Ebenezer itu pasti melakukannya. Karena saya alumnus dari sana melakukannya. Dengan membaca itu 4 pasal per hari, maka dalam setahun kita sudah menyelesaikan sekali membaca Alkitab. Benar-benar. Itu udah simple banget. Dengan membaca itu kan pelan-pelan kita mendapat pemahaman-pemahaman baru tentang isi Alkitab. Sehingga apa? Kita nggak salah kaprah deh dengan isi Alkitab. Jangan karena kita nggak cocok dengan teks ini, kita bilang Alkitab nggak mutlak benar. Jangan karena teks itu menyinggung perasaan kita bilang firman Tuhan ini nggak benar. Enggak dong, emang Alkitab main-main perasaan. Standarnya adalah Allah, bukan standar perasaan. Gitu. Kan standar perasaanmu dan pengalaman hidupmu sih, bukan. Tapi jadi, banyak kayak gitu Pak sekarang. Jadi orang memasukkan pengalamannya, memasukkan rasanya, sehingga yang dikehendakin Allah itu hilang jatuhnya Pak. Itu memang tantangan zaman. Dan tantangan bagi kita hamba Tuhan yang beraliran Injili. Kita orang Injili itu back to the Bible. Apa yang dikatakan Alkitab itu yang kita utarakan. Apakah itu menyakitkan, apakah itu menyinggung perasaan, kita tidak memikirkan itu. Yang kita pikirkan, apa yang dikatakan Alkitab, aku akan katakan. Tak akan melenceng. Kenapa? Dalam Wahyu 22 ayat 18, 19, 20 itu jelas banget siapa yang menambah, siapa yang mengurangi, dia ada konsekuensinya kok. Kita nggak boleh menambah-nambahkan isi Alkitab. Apa yang dikatakan dalam Alkitab itu yang kita sampaikan. Kita belajar apa yang kita imani. Itu iman yang benar. Jangan hanya katakan aku percaya kepadamu Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kamu percaya? Apa yang membuatmu percaya? Mempertanyakan iman itu boleh. Karena dengan mempertanyakan itu adalah proses mencari Tuhan.
Ya, seperti Begitu. itu ya. Sebenarnya kalau misalnya ya kita nggak bisa bilang bahwa semua orang harus ini ya sih Pak. Kak. Kak, Nggak maksudnya. apa-apa. Kak, bapak, om, uncle nggak apa-apa. Apa gimana ya? Ada kemauan orang untuk belajar dan ada yang nggak mau. Betul. Ada yang orang yang maunya belajar, ada yang mempertanyakan segala sesuatunya. Kayak ini kok bisa kayak gini, ini kok bisa kayak gini. Ada yang kayak gitu dan ingin tahu, itu bagus. Nah, ada yang nggak mau sama sekali. Dan ada yang setengah-setengah. Sudah dia tahu, ya udah dia tahu kayak gitu aja dan dengan ketahuan dia itu karena dia sudah tahu hal itu dia mengajarkan itu, tapi dia nggak sempurna. Nah, jadi kayak mana kayak gitu, Pak? Dengan orang-orang yang udah tahu, udah yang setengah tahu dan yang nggak mau tahu nih kayak mana? Ya, itu tugas kita ya. Tugas kita mendorongnya. Kembali lagi personal. Mau atau nggak mau. Ya kita sebagai yang sudah tahu mengajarkan. Oke, jangan henti-henti untuk mengajarkan. Kalau berjumpa dengan orang, ajarkan samanya apa itu yang tentang kamu ketahui. Secara khusus dalam iman. Karena berbicara tentang iman sebenarnya berbicara tentang hal yang sensitif. Ini iman. Karena iman itu bukan hanya berbicara tentang zaman sekarang. Tapi dia berbicara tentang yang kekal. Begitu loh. Bagaimana kita harus berbicara tentang kekekalan, bukan hanya berbicara tentang sekarang. Untuk memperoleh kekekalan itu ya kita harus tahu sekarang. Begitu loh. Jangan hanya sekarang, kita berbicara tentang sekarang dan sekarang. Enggak. Contohnya lah perbuatan baik tadi, saya kembali ke perbuatan baik itu. Jika dikatakan bahwa perbuatan baik itu bisa menyelamatkan, coba baca deh Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Nanti ditampilkan di sini ayatnya. Itu jelas banget itu. Kamu diselamatkan oleh iman bukan karena hasil usahamu. Tapi itu pemberian Allah secara cuma-cuma. Kenapa diberikan secara cuma-cuma? Karena memang kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Oke, 1, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. 2, apa lagi? 2, ya kita kan udah naturnya dosa. Jadi apapun yang kita lakukan nggak ada yang baik di mata Tuhan. Oke. Kenapa keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma? Ini yang harus diketahui. Keselamatan itu mahal. Manusia tidak mampu membayarnya. Maka Allah memberikannya kepada manusia dengan cuma-cuma agar manusia tidak mati di bawah kutuk dosa. Manusia tidak bisa membayar yang namanya keselamatan itu. Gak ada yang mampu membayar keselamatan. Maka Allah berinisiatiflah untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Siapakah yang diselamatkan? Manusia berdosa. Manusia berdosa. Kalau kita berbicara soal teologi itu namanya predestinasi Allah. Kehendak Allah ya Pak. Hah? Bukan kehendak, ketetapan Allah. Itu bisa kita menemukan di mana? Efesus 1 ayat 4, 5 dan 6. Itu jelas teksnya. Gitu. Itu sudah ketetapan Allah yang menyelamatkan kita ke orang berdosa. Bukan karena perbuatan baik kita. Apapun yang kamu perbuat baik. Lalu lantas apa gunanya berbuat baik? Mengapa orang Kristen harus berbuat baik jika Allah sudah menyelamatkannya melalui Yesus Kristus? Perbuatan baik bukanlah instrumen untuk memperoleh keselamatan. Tetapi perbuatan baik adalah wujud, ungkapan syukur kita, ekspresi kita bahwa kita ini adalah orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Bukan karena kita untuk selamat, enggak. Perbuatan baik enggak ada yang diselamatkan. Tapi Yesus juga berkehendak supaya manusia itu berbuat baik. Nanti coba dibaca deh Matius 5 ayat 16. Di situ tertulis benar kok. Nah itu kan tadi yang untuk yang setengah-setengah dan yang gak mau tahu sama sekali. Nah yang mau tahu, yang benar-benar mau tahu dan semuanya ditanyain. Mulai dari kok bisa mujizat? Bisa lah ini pakai sains, inilah bisa lah gitu-gitu Pak. Nah ini kayak mana Pak? Justru orang-orang kayak gini kan juga kadangan membuat opini yang kayak mujizat nih Pak ya. Mujizat dipertanyakan lagi. Oke. Dan sehingga membuat ya ampun kok iya juga ya, berarti bisa kayak gitu. Berarti nggak usah lah kita percaya sama Tuhan kalau kayak gitu. Oke. Dengan cara kayak gitu kan orang-orang jadi menganggap bahwa memang nggak ada kuasa. Memang kuasa itu sebenarnya ya udah bisa dibuat lah entah pakai apa gitu. Jadi lu mencoba memberikan konklusi orang itu tidak percaya dengan Tuhan. Iya. Adanya Tuhan atau ateis. Nah. A itu tidak, teis itu Allah, tidak ada Allah. Oke gini. Itu kan aliran-aliran filsafat tuh. Jadi saya juga sedang membaca buku filsafat nih.
Ada beberapa buku filsafat dan lain sebagainya. Ada buku apologetik Kristen, dasar iman yang teguh. Ada banyaklah buku saya baca tentang itu dan berusaha mencari tahu. Saya juga meragukan kok dengan mukjizat. Tapi saya mencari tahu kemurniannya. Mukjizat kesembuhan. Yang lumpuh berjalan. Kadang masih ragu sih Pak dengan yang kayak gitu juga. Kita tes, kita cari tahu dia gitu loh. Itu Allah memberikan pikiran bagi kita. Lalu apakah itu membuat kita melenceng dari iman? Mereka yang tidak sepenuhnya kepada Kristus, dia percaya sepenuhnya dengan adanya Allah. Ya ketika hasil pembacaan, hasil analoginya dan lain sebagainya itu akan membuat dia melenceng. Tapi pada awalnya itu kita boleh meragukan dan lain sebagainya. Saya pikir boleh. Tetapi jangan pernah lari dari atas Alkitab. Pondasi yang pertama adalah Alkitab. Bahwa kita kembalikan semua kepada Alkitab. Apa sih kok bisa sembuh dan lain sebagainya. Apa sih yang dikatakan Alkitab tentang kesembuhan? Ya benar Allah juga menjanjikan kesembuhan. Benar Allah menjanjikan mukjizat. Apakah mukjizat itu tidak ada lagi? Ada. Ada. Mukjizat itu selalu ada. Tapi kita nggak tahu gimana cara kerjanya. Hanya Allah sendiri yang tahu. Kita nggak tahu siapa aja yang dipakai Tuhan. Ke depan bisa dia pakai kamu, dia bisa pakai saya dan lain sebagainya. Bisa dia pakai siapa saja. Begitu. Jadi kita boleh mencari tahu itu tentang Allah dan lain sebagainya, tentang mukjizat atau apapun itu. Kita boleh mencari tahu. Tapi ini dia ada tapinya. Kita harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan sehingga nanti kita tidak melenceng atau kita jadi tidak percaya Tuhan atau pengikut aliran ateis, agnostik, gnostik dan lain sebagainya. Sangat daging ya hari ini, sangat amat daging. Karena kan kalau misalnya kita bahas mengenai ini sebenarnya ya kita sebagai calon ya. Calon apa tuh? Calon teolog ya, pengajar-pengajar di gereja sih, benar pengajar-pengajar di gereja dan mungkin juga apa ya kayak pemimpin-pemimpin dalam suatu gereja. Kalau misalnya tiba-tiba nih ada jemaat, ada kayak sesama kita nih Pak. Oke. Sesama kita tiba-tiba nih dia mengklaim dirinya. Iya juga ya benar ya ajaran ini ya. Kayak gini aja lah daripada aku capek-capek. Itu kan pikul salib katanya. Harus nyangkal diri. Terus lebih parah lagi mengosongkan diri sama kayak Tuhan. Kayak gini aja lah aku berbuat balik. Sangat-sangat simple dan sangat-sangat enak sebenarnya. Kayak gitu kayak mana? Berbuat baik itu sangat boleh dan sangat dianjurkan oleh Yesus Kristus. Baca Matius 5 ayat 16, baca Yohanes 12 ayat 46, itu jelas-jelas banget deh teks-teksnya. Orang yang percaya kepada Yesus dia hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu berarti dia akan memberikan terang bagi orang lain. Terang itu artinya apa? Dia berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik kepada sesamanya, begitu. Sangat boleh begitu. Kan kayak gitu kan Pak, udah dengan kesimpulan dan karena kayak jatuhnya kayak keresahan juga nggak sih Pak ngelihat orang-orang kayak gini kan. Kalau misalnya pengen instan jatuhnya daripada harus capek-capek, yang penting bisa selamat bisa nikmatin surga. Tapi tunggu dulu, surga itu bukan gampangan. Betul, surga itu sangat amat mahal bro, tolong. Jadi dengan cara kalian, dengan cara statement-statement baru ini untuk menguak dan mengajarkan hal-hal yang tidak benar, seakan-akan surga itu gampangan banget sih. Surga itu bukan gampangan. Kan surga itu bukan gampangan. Gak ada yang gampang masuk surga. Ya kalau saya banyak mengajarkan hal lah di sini lah, menyampaikan banyak hal lah. Contohnya lah si yang bisa kita sebut saat ini Lucifer. Dia kan waktu itu kan dia kan mau menyamai Allah yang maha tinggi, sang bintang fajar dan sebagainya. Karena kesombongannya itu ya diusir. Nah, begitu loh, masa manusia begini aja mengatakan gampang masuk surga dengan berbuat baik. Kamu punya dasar apa ngomong seperti itu? Gak ada dasarmu. Padahal udah berdosa kan, contohnya udah berdosa. Udah ada, maksudnya anak kecil pun itu udah ada dosanya. Walaupun kata orang kertas putih dan segala macam tetap ada dosanya. Waduh, simple di Mazmur 51 ayat 7. Daud berkata begini, dalam kandungan ibuku aku diperanakan dalam dosa. Udah diperanakan tuh dalam dosa. Simple, jangan bilang begitu. Karena apa? Karena kena Tuhan kita.
Karena Tuhan kita berdosa, maka turun-temurun kita akan berdosa. So, bagaimana caranya? Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan katakan itu keselamatan itu bisa berbuat baik. Hanya berbuat baik kita selamat. Enggak ada. Saya sangat keras dengan hal ini. Karena saya banyak bertemu lah dengan aliran-aliran seperti ini. Aliran-aliran filsafat yang tidak percaya kepada Kristus dan lain sebagainya. Menyangkal kebenaran-kebenaran Alkitab. Aliran-aliran liberal. Saya banyak buku tentang itu, banyak baca dan sebagainya. Jadi saya udah paham betul gimana seperti itu. Lalu kembali kita ke Alkitab. Enggak ada kesalahannya kok. Apa yang dikatakan ini terjadi kok. Apa yang dikatakan ini terjadi kok. Bukan hanya berbicara bukti Alkitab, tetapi bukti historis juga ada, begitu loh. Ada bukti historisnya dan sebagainya. Dan banyak juga penemuan-penemuan juga yang meyakini dan maksudnya mendukung akan hal itu terjadi, benar-benar terjadi. Para arkeolog dan lain sebagainya, para sejarawan, mereka menemukan hal-hal itu begitu. Nah, kalau satu lagi nih Pak. Dua lagi sih pertanyaan. Oke, 2-3 boleh. Oke. Jadi kan kayak gitu kan Pak, ngelihat fenomena ini sebenarnya itu kayak kita tuh harus waspada dengan ajaran-ajaran seperti ini. Nah, ada kan ajaran-ajaran tertentu yang sangat amat dikemas secara luar biasa sehingga kelihatannya tuh bener banget ajaran ini. Betul. Bener-bener, ya ampun. Kalau aku masuk sini pasti aku udah deket banget sama Tuhan. Udah kayak, ya ampun Tuhan tuh ada di dalam hati. Ya, mengalami tuh datang khusyuk banget lah, khusyuk mengalami Tuhan. Tapi pas dilihat dan kita pelajari masuk ke dalam, ternyata ini salah Pak. Okay. Dan justru ajaran-ajaran seperti ini kadang yang bener-bener banyak diminati orang. Ya, oke. Dan kayak dengan sepenggal-sepenggal tadi Pak. Oke. Sehingga dia dengan mudahnya masuk. Bagaimana sih Bapak menyikapi ajaran seperti ini yang kelihatannya itu kayak dikemas secara luar biasa menarik sehingga membuat apalagi kalangan anak-anak muda ya. Anak muda yang darahnya masih panas, yang mencari jati diri, betul. yang melihat ingin seperti ini, ngeliat ih keren banget deh dia, aku mau kayak dia. Ya. Jadi menurut kakak sendiri lah, kayak mana itu? Gini loh, firman Tuhan itu bukan untuk memuaskan telinga. Bukan untuk memuaskan telinga, tapi kita, bukan saya sebut kita ya, karena kita aliran Injili, kita bersikeras bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu yang kita katakan. Aliran-aliran lain, oh ya harus dong, kita harus bukan menganggap ya, kita bangga, kita berada dalam Kristen beraliran Injili. Apa yang dikatakan Alkitab aku lakukan, apa yang tidak Alkitab katakan aku tidak lakukan. Jika itu Alkitab katakan, aku akan lakukan apapun konsekuensinya. Apapun konsekuensinya. Contohnya lah dia memuaskan telinga lah, contohnya seperti apa? Apa ya, kayak misalnya boleh tuh ngerokok. Boleh ngerokok. Ya orang yang sama yang ngomong boleh buat tato juga. Iya benar, saya kan mengikuti beliau. Bukan benar. Mencoba melihat ajarannya. Boleh merokok dan boleh bertato gitu. Ya ampun, gini loh. Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Waduh, berat ini. Itu benar loh, tubuhmu itu bait Allah. Ada 2 jenis itu bait Allah, secara organisasi gereja, tetapi secara umat Allah itu adalah diri kita. Jika tubuh kita ini bait Allah, maukah engkau mengotorinya? Enggak lah, bait Allah. Bait Allah. Ingat kisah pas terjadi Yesus Kristus menghancurkan, merusak dagangan itu pun hanya di depan bait suci atau bait Allah. Gak boleh. Itu secara organisasi, apalagi secara hati ini. Secara umat Allah. Gitu loh. Ngapain? Kamu melarang, mengizinkan orang merokok demi apa? Biar tetap dekat denganmu. Kamu melarang orang buat tato atau lain sebagainya, minum minuman keras. Biar apa? Biar tetap ada relasi denganmu. Untuk apa? Ingat, Alkitab itu bukan menyenangkan telinga. Menyadarkan dan mengingatkan manusia. Serta mengarahkan. Makanya penting yang namanya melakukan segala sesuatu itu ada namanya pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus. Gitu. Jadi kayak misalnya baca Alkitab tuh berdoa dulu, minta hikmat. Wajib dong, wajib. Minta hikmat. Bukan baca Alkitab, contohnya ada orang buat salah. Apa ya ayatnya ku sampaikan samanya. Biar diserang. Aduh, orang Kristen bukan nyari-nyari kesalahan. Menyatakan kesalahan itu Alkitab. Menyatakan kesalahan, menyatakan kebenaran. Menyatakan begitu. Kesalahan. Menyatakan kebenaran. Kebenaran. Gitu. Jadi untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir sih Pak. Kak.
Oke. Kalau menurut kakak, bagaimana sih tanggapan yang harus kita tanggapi mengenai ajaran ini sebenarnya? Kristen progresif ini. Yes. Kalau misalnya kan kayak anak-anak muda zaman sekarang yang kayak saya katakan tadi yang ya apalagi yang bukan harus kita yakini bahwa kebanyakan anak muda tuh malas ke gereja. Males bukan karena apa ya? Bukan karena nggak ada waktu. Tapi karena banyak hal yang dilakukan dan kadangan itu melewati dan kadangan juga kayak waktunya tuh terbuang-buang. Jadinya hal yang seharusnya bisa datang ke gereja jadi nggak bisa. Okay. Bahkan udah jauh ada nih kayak keluarga saya sih contohnya. Keluarga saya balik lagi. Dia itu Kristen. Tapi nggak pernah ke gereja. Dan dia masih muda. Nah, alasan dong, kita perlu alasan nih. Alasannya karena dia nggak mau. Udah dipaksa. Kayak ada rasa sakit hati, Terus dia bilang juga karena ngapain ke gereja? Kok kan udah di sini. Oke. Ngapain ke gereja lagi Nah, kan? ada kutipan yang sering dia adopsi itu. Apa tuh? Mas Mugade atau saya lupa persis namanya. Dia bilang begini, lebih baik duduk di bar memikirkan Tuhan daripada duduk di gereja tapi memikirkan hal yang lain seperti yang dilakukan ciuman Yudas pun adalah ciuman pengkhianatan seperti itu. Ngapain kamu ambil itu? Itu correction bagi kita. Kamu datang ke gereja itu dengan hati yang tulus. Ngapain lu datang ke gereja dengan fisikmu aja sedangkan hatimu tidak? Gitu. Mereka selalu menyalahkan konteks gitu. Tidak, jalan berpikirnya itu tidak pas begitu loh. Harus berpikirnya itu yang pas dan jelas. Begitu. Itulah. Dengan hal-hal kayak gini kan yang kayak ada racun-racun dari ajaran dan statement-statement orang sehingga membuat berarti benar ngapain juga aku ke gereja, ngapain aku dengar firman Tuhan. Ya itulah peperanganmu sebagai hamba Tuhan. Itu tugasmu. Sebagai rohaniawan itu tugasmu. Dia katakan keselamatan bisa di luar Kristus, katakan satu-satunya keselamatan adalah dalam Kristus. Dia katakan boleh tidak datang ke gereja, bilang tanpa persekutuan engkau akan mati. Kita juga bersekutu kepada sesama kita. Kan Allah berkehendak supaya kita bersekutu. Ya, benar. Tuhan itu enggak mengizinkan kita terpecah-pecah, kita itu bersekutu. Makanya ada 3 tugas gereja. Marturia, apa marturia? Marturia, persekutuan. Bener kan Pak? Marturia, diakonia dan satu lagi lupa. Koinonia. 3 tugas gereja. Itu kan lengkap itu. Ada persekutuan di dalamnya, ada yang menyampaikan firman, ada yang menolong sesama. Sudah lengkap, sudah satu paket. Jika kamu katakan, persekutuan itu enggak penting, cukup diakoni atau berbagi, berbuat sosial dan lain sebagainya, aksi sosial, ya bullshit itu namanya. Enggak ada sepenggal-sepenggal dalam Alkitab, enggak ada sepenggal-sepenggal kekristenan. Kalau kita mengadopsi Kristen beraliran Injili, maka kita tidak ada yang sepenggal-sepenggal. Apa yang dikatakan Alkitab, itu yang aku lakukan. Begitu. Siap. Jadi gitu, jangan sepenggal-sepenggal, halus sempurna. Sempurna dong. Kalau kamu udah diselamatkan, kamu tunjukkanlah bahwa kamu tuh orang yang telah diselamatkan. Dan jangan lupa belajar intinya. Belajar. Kalau tidak salah Matius 5 ayat 59 atau 49 kan berkata begini. Hendaknya lah engkau sempurna seperti Bapakku. Sebab Bapakku itu sempurna. Mengikut Tuhan itu dengan sempurna. Dengan perfect. Bukan karena manusia kan. Bukan karena manusia. Harus sepenuh hati mengikut Tuhan. Gak ada sepenggal-sepenggal. Kalau kamu ikut Tuhan sepenggal-sepenggal, hatimu tinggal di yang lain. Makanya yang kamu ikut itu adalah Kristen progresif. Makan itu berbuat baik. Enggak salah kamu berbuat baik. Tapi engkau harus memiliki iman kepada Kristus. Begitu. Karena kalau berbuat baik aja sebenarnya sia-sia juga. Sia-sia dong. Sangat sia-sia. Karena ya natur manusia balik lagi karena udah jahat, dosa ya. Karena kebaikan juga kan kadang juga kemunafikan di belakangnya. Pasti ada dong kemunafikan dan sebagainya. Kayak ingin tampil di depan gitu-gitulah pokoknya dipuji orang. Jatuhnya bukan lagi untuk kebaikan, tapi untuk mencari muka dan sebagainya. Closing statement deh Kak untuk orang-orang yang mungkin telah menganut bahkan juga mungkin udah mempercayai. Oh ternyata benar deh. Oke. Boleh juga nih. Yang sudah percaya kepada Kristen progresif ya. Kembalilah ke ajaran yang benar. Sebab dalam Alkitab kamu menemukan kebenaran.
Alkitab mutlak benar, tidak ada kontradiksi, dan satu-satunya juru selamat manusia adalah Yesus Kristus. Buah imanmu kepada Kristus adalah engkau berbuat baik. Bukan berbuat baikmu untuk diselamatkan, tetapi imanmu itu berbuah sehingga engkau berbuat baik. Karena itu kehendak Allah, berkehendak supaya manusia itu berbuat baik kepada sesamanya. Oke, malam ini sangat amat berdaging podcast kali ini. Karena ya sebenarnya ini balik lagi keresahan, sehingga melihat statement dari seorang yang menurut saya Bapak ini juga kadang kita harus melihat ya jangan sepenggal-sepenggal bro bacanya. Ya, sebenarnya saya malu sih karena di dalam tayangan itu ditulis namanya terus di bawahnya pemuka agama Kristen. Apaan sih kayak gini ajaran pemuka agama Kristen? Dan dengan bangganya dia ngomong PDT. Aduh, bangga banget dia PDT. Gak segampang itu guys. Gitu di sini aja butuh dulu aja 6 tahun biar jadi pendeta. Lu 5 tahun sekolah teologi, 5 tahun lagi baru dapat gelar pendeta kalau kamu berada di aliran kami. 5 tahun lagi baru bisa dapat jabatan pendeta kamu. 10 tahun. Udah 10 tahun begitu. Oke. Jadi itulah malam ini sangat amat berwawasan sih kita jatuhnya, dibukakan sih intinya bagi yang mendengar pasti oh iya ya bener juga kayak gini. Aku kayaknya udah salah deh, udah jauh banget. Tapi sebelum kita mengakhiri semuanya ini Pak, saya juga punya satu statement. Oke. Kalian berbuat baik itu sebenarnya bukan syarat untuk keselamatan, tapi adalah wujud untuk dari keselamatan. Sangat setuju. Wujud dari keselamatan. Jadi jangan seakan-akan membuat kebaikan itu adalah omongan yang jadi harus kayak mana ya? Kebaikan itu adalah patokan untuk keselamatan, enggak? Jadi patokan keselamatan itu adalah menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibuahi dengan kebaikan. Sangat setuju. Itu udah pas. Berarti kamu memang benar aliran Injili. Amin. Harus bangga. Amin. Orang Injili itu harus bangga. Bangga banget ini kita bisa usir setan bro. Kita harus bangga sebagai aliran Injili itu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab itu yang aku lakukan. Amin. Gitu. Kita berdoa dulu deh. Oke, boleh berdoa boleh. Mungkin kakak lah yang bawa kita dalam boleh. Doa. Oke, baik, kita sudah banyak berbincang-bincang, kita banyak bercerita. Sebenarnya ini bukan berusaha membela iman, tapi mengajarkan, memberikan pencerahan yang benar, yang baru bagi secara khusus anak-anak muda, sobat muda. You adalah generasi penopang gereja ke depan. Jadi you harus dengar ini. Karena kebenaran Alkitab itu murni dan mutlak. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami banyak berbincang-bincang secara khusus menanggapi tentang aliran Kristen progresif. Meskipun sudah lama terjadi hal-hal ini dalam kekristenan, tetapi kembali lagi muncul. Untuk itu kami mohon kepadamu Tuhan, jadikanlah kami orang Kristen yang murni, memiliki iman yang benar dengan pemahaman yang benar tentang keselamatan yang Engkau berikan, yang telah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Terus juga kuatkan dan dorong hati kami untuk berbuat baik kepada sesama kami sebagai wujud bahwa kami ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Sebab itulah yang Engkau kehendaki. Terima kasih. Mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki ajaran-ajaran yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau sadarkan mereka. Roh Kudus Tuhan menyentuh hati mereka sehingga mereka kembali ke kebenaran Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang menyaksikan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Thank untuk you. semuanya. Kembali lagi nanti di episode Boom yang selanjutnya. Bye-bye. Bye.